Begitu sampai ke Pasar Kemis, sampai ke Cilongo, baru nyampe gerbang Abuya Uci, saya seperti masuk ke dalam mall. Yang tadinya panas dingin. Blek, seperti masuk dalam mall. Dan saya yang merasakan, saya nggak cerita. Kan baru ini saya cerita, karena beliau meninggal. Adem tuh, hilang sedihnya tuh, kok gembira saya di situ. Gembira, senang, aneh-aneh. Hebat amat nih Abuya Uci ini, mana orangnya? Kita tunggu itu. Jam 8 baru ngaji. Beliau baru nongol. Itu jamaah puluhan ribu. Kita orang masuklah ke majelis di situ. Agak jauh, sekitar 20 meter lah dari beliau. Kita di jendela. Kita sudah tenang, adem itu. Begitu ngelihat Abuya Uci jalan, tambah adem, tambah tenang. Beliau kan sering pakai sorban yang kayak dikerudungin ya, kayak apa? Namanya gutroh itu, gutroh. Begini kan kalau beliau itu. Tambah senang saya ngelihat beliau, tambah cinta. Kemudian ngaji itu surat tafsir Jalalain. Kok perasaan saya yang disinggung? Padahal puluhan ribu orang. Gini bahasanya. Ulah pusing, ulah neangan guru torekoh. Saya ingat bahasa beliau. Lamun neangan guru torekoh torekohan, engkege guru torekoh mah datang sorangan. Ya Allah, kok ke saya ini? Tapi saya belum pede, apa ya ke saya? Tahu cuma 10.000 jumlahnya kan? GR amat saya ini. Tapi bahasa itu numbur hati saya, banyaklah saya lupa. Jangan torekohan, nanti juga datang sendiri gurunya. Itu baru toreko asli. Pokoknya menyinggung saya lah. Saya tetap belum pede. Kemudian selesai jam 10, ngaji lagi di rumah beliau. Kitabnya Bukhari dengan kitab Maimuniyah. Ngaji lagi. Kesinggung juga tetap. Oh berarti ke kita ini mah. Kesinggung apa? Dijual tuh batu cincin tuh, jangan dielus-elus aja katanya. Kan lagi musim batu itu. Itu kan 2015 ya. Musim batu itu. Dijual untuk belajar di sini. Dia tahu kita nggak punya duit. Nggak ada duit untuk berangkat ke sana, itu jutaan itu 1 minggu itu. Mobil, kapal, makan ya kan. Habis batu saya jual. Ya batu dari dikasih juga kan musim batu tuh. Batunya bagus-bagus, ada yang saya jual 1 juta, ada yang saya jual 1,5 juta. Bahkan pernah dibeli orang 5 juta pernah. Batu itu, batu apa sih dulu mah Aceh, Kasedoni itu ya. Jual habis, Mas Sudi juga habis batunya, hanya batu mas kawin yang nggak dijual sama Mas Sudi. Berangkat ke sana. Kemudian saya nanya sama santrinya yang gondrong, yang sering ngaji di situ, entah santri di situ atau dia juga di kampung orang gitu ya, di kampung lain, kemudian datang ngaji gitu. Gondrong rambutnya. Saya tanya, Mang, boleh nggak ngasih amplop ke Abuya? Ya boleh, tapi nanti disortir sama beliau. Sortir gimana? Saya bilang, disortir pokoknya mah. Terus saya paham bahwa yang haram pasti ditolak maksudnya. Kebenaran saya ini ada duit haram. Sebenarnya nggak haram pasti ya, artinya subhat lah. Yang ngasih ke saya ini orangnya nggak beres lah, dan saya tahu gitu. Tapi berkeyakinan saya husnuzon aja. Tapi coba dites nih, benar-benar haram gak duit ini. Kebetulan belum saya pakai itu, ada 400.000 kalau nggak salah. Saya amplopin. Salaman tuh selesai ngaji di rumah beliau itu. Ini ngaji yang kedua ini, khusus para santri yang nyoret kitab. Kalau yang pertama jam 8 itu jamaah umum. Seperti malam Jumat ini kan umum. Kemudian salaman, saya duluan salaman, di belakang saya Mas Sudi, Wandi. Begitu saya salaman, duit saya dibuang, amplop saya itu. Beliau ngomong, ya Karim, ya Karim, ya Karim, dibuang uang saya. Benar berarti haram duit itu. Malu saya, malu. Awal tuh malu saya sama dia, ya Allah ketahuan benar hebat ini Abuya ini, saya bilang. Kemudian kata saya mundur, malu aja pokoknya, saya perasaan malu. Cuman ada PD, berarti hebat ini, nggak salah ini guru. Saya nggak ngomong kan itu, ngamplopin. Punya Mas Sudi diterima.
Diterima, taruh di gamis dia itu. Plek, semua ada juga 4-3 orang lah. Antara 3-4 orang ditolak ada. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, dibuang. Dipegang tapi dibuang. Itu. Katanya sih mah diambil santrinya nanti dibeliin kayu katanya. Tapi nggak tahu saya. Kemudian saya pulang sama Mas Sudi. Pulang, udah seneng lah. Hilang itu gundah gulana tuh hilang. Nggak ada takut, nggak ada apa, pokoknya hilang, gembira yang ada. Sampailah di rumah, di perjalanan juga ngobrol sama kawan-kawan. Sampai kata Mas Sudi, gimana ngaji lagi nggak Sabtu depan? Gimana takdir? Saya jawab begitu, gimana takdir aja coba. Saya punya prinsip di hati saya, kalau memang dia bakal jadi guru spiritual saya, pasti saya kembali. Dah tuh, terus tuh. Senin, Selasa, Rabu, entah Kamis, entah Jumat itu saya mimpi didatengin beliau, disuruh ngaji, datang ke Cilongok. Baru lo mantep hatinya, saya tunggu gitu. Mimpinya sih kebanjiran mimpinya, artinya musibah lah, banjir bandang, semua hancur, entah itu di mana saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya ditolong beliau, ditarik beliau. Pokoknya itu bencana lah, petir segala macam. Beliau lah yang nolong saya. Kemudian disuruh datang ke Cilongok. Baru lu hebat ya. Akhirnya saya ngebel Mas Sudi, berangkat hari Sabtu. Berangkat lagi ke sana. Itu tahunan tuh, per minggu itu saya berangkat itu. Tiap Sabtu berangkat, tiap Sabtu berangkat. Jumat sore berangkat. Jumat sore berangkat, Jumat sore berangkat. Sampailah akhirnya rasa tenang, dan saya dapat dari situ diantaranya datanglah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-22 yang bernama Syekh Fadil Al-Jailani di Turki. Beliau datang mengijazahkan sholawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 313 per hari. Beliau mengijazahkan itu dan mengijazahkan kitab sebanyak 58 kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kami dapat, tapi kitabnya belum datang. Ditunggu-tunggu belum datang, katanya mau di tiki. Ada 58 kitab. Pokoknya karangan Syekh Abdul Qadir sampai tentang tafsirnya juga ada, yang ditemukan oleh cucunya Syekh Fadil Al-Jailani, keturunan yang ke-22. Singkat cerita, luar biasalah Abu Yauji. Saya tenang, kemudian saya diperintahkan gak usah cari guru torekoh, nanti guru torekohnya datang sendiri. Nah saya juga bingung itu mengartikannya. Apakah datang sendiri itu nanti dia datang? Karena nggak mungkin kan guru ngedatengin murid, kan nggak mungkin. Pokoknya nanti datang, nggak usah pusing mencari-cari, nanti datang kata dia. Datang sendiri. Berarti kapanpun waktunya saya pasti bertemu dengan guru torekoh itu. Itu di salah satu karomah beliau ya. Artinya beliau tahu tentang isi hati saya yang gundah gulana. Itu tentang beliau, kehebatannya. Dan saya masuk ke gerbang itu, di Cilongok itu, saya kayak masuk mall. Blek, tenang, adem itu hati, hilang gundah gulana. Yang ada ngopi di situ bareng. Anak tukang kopi nih kan lagi anak. Wong 10.000, wong sing dagang kopi manana bah. Akhirnya tempat itu sampai dicup kor kita wong. Per minggu pokoknya kita wong ning kene. Kemudian banyak juga yang ikut selain Mas Sudi, Saleh pernah ikut, kemudian Pendi orang Kemiling ikut, rame lah rame. Itu yang seterusnya, yang selanjutnya. Sampai akhirnya saya merasa tenang dan saya nggak kesana lagi. Sampai meninggal dunia saya belum pernah ketemu lagi. Makanya sedih kemarin meninggal dunia. Rencana mah ada kesana, berhubung ya waktu Covid lagi kan. Meninggal duluan beliau. Makanya sedih ngelihat beliau meninggal tanpa sakit. Kemudian beliau malamnya ngajar. Kemudian sebelumnya juga beliau ngomong, wis ruwet urip ning dunia, negara acak-acakan, wis kita mah pengen balik. Balik beneran coba. Kalau bukan wali gimana coba? Kalau saya mengatakan dia bukan wali, tapi kalau saya mengatakan beliau wali, saya bukan wali. Takut salah. Mudah-mudahan wali saja beliau.